Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga yang melampaui segala hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nyanyian suatu doa di malam hari. Ada banyak sekali sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus seringkali mengalami kesulitan jika harus bangun pagi-pagi untuk berdoa beribadah karena berbagai alasan. Misalnya terburu-buru harus berangkat bekerja di luar rumah atau ke sekolah atau kuliah karena jalanan macet. Sarapan untuk penuhi kebutuhan jasmani saja pun sering tidak sempat, apalagi harus menyediakan waktu khusus untuk berdoa dan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih bagi mereka yang tinggal di kota besar, di mana roda kehidupan serasa berputar sedemikian cepatnya. Mereka seolah-olah dikejar-kejar waktu, disibukkan dengan tugas tanggung jawab dan pekerjaan, sehingga waktu, jam, hari, minggu, dan bulan sudah tersetting dengan segudang jadwal atau agenda kerja itu sendiri. Dari pagi hingga larut malam, rasa-rasanya tiada lagi waktu yang tersisa. 24 jam dalam sehari serasa tidak mencukupi lagi. Apakah hanya karena terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas lalu menjadi alasan untuk kita tidak berdoa? Sibuk boleh, tetapi jangan sampai perkara-perkara yang sifatnya duniawi semakin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itulah yang iblis ingini dari kita, supaya kita memanjakan daging dengan menuruti segala keinginannya, di mana perlahan-lahan tapi pasti kita pun masuk dalam jeratnya, sehingga hal itu memudahkan dia untuk menerkam kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Justru dalam kesibukan yang semakin padat seharusnya kita semakin mendekatkan diri, mempunyai waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Sang Pemilik atas diri pribadi atau keluarga kita, umatnya ini, supaya semua tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita dapat kita laksanakan dengan tuntunan hikmat yang dianugerahkan Tuhan. Semakin sibuk atau semakin banyaknya pekerjaan, justru kita akan semakin membutuhkan penyertaan dan pertolongan, bantuan dari Tuhan di setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu, apabila di pagi hari sampai sore ada banyak sekali kendala atau hambatan sehingga kita tidak bisa berdoa, baik pribadi maupun bersama-sama anggota keluarga, maka kita bisa mencari alternatif waktu yang lain, yaitu berdoa pada malam hari. Jikalau kita mau dan bersedia untuk dipimpin dan dipeliharakan oleh Roh Kudus, maka sesibuk apapun kita pasti mau menyediakan waktu untuk berdoa di tengah malam sekalipun. Sesungguhnya justru pada saat-saat yang hening dan sunyi, hati, akal, pikiran, dan perasaan kita bisa dan dapat lebih berfokus kepada Tuhan tanpa adanya gangguan yang berarti.
Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Mazmur 1 ayat 1 dalam terjemahan baru ini yang berbunyi, dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh mempergunakan waktu. Apabila tidak bisa di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari, maka kami dapat gunakan nyanyian yang sebagai suatu doa di malam hari, sehingga kami senantiasa tetap dekat dengan-Mu dan mau memperlakukan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu sambutlah harapan dan doa kami ini juga, supaya kami boleh memperlakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, terlebih khususnya ketika kami saat ini sedang menderita gangguan kesehatan, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami percaya semua itu dapat ditaklukkan oleh kemahakuasaan-Mu. Kami mohon dalam kerendahan hati melalui sarana obat dan perawatan, kiranya kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Bapa, begitu juga apabila di dalam diri kami senantiasa ada bisikan kuasa kegelapan melalui telinga, hati, akal, pikiran kami mohon Tuhan, kiranya Engkau membantu, menolong kami untuk memungkinkan suara-suara kuasa kegelapan itu boleh sirna, boleh hilang dari dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mau dengar suara permohonan kami ini kepadamu. Dalam kerendahan hati kami mau serahkan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi juga melengkapi, bahkan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.